Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai aplikasi mikroba dalam lingkungan. Judul jurnal yang kami pilih yaitu Peranan Mikroba dalam Pengelolaan Lingkungan. Penulis dari jurnal tersebut Dwi Sulistia Diah-Jekti dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram. Anggota kelompok kami diantaranya ada Aulia Nur Januarti, Novia Rahayu Mansur, Bella Cindy Indriani, Putri Ajeng, Syifa Nur Ajijah, Ilham Muhammad Rizki. Isi dari abstrak tersebut yaitu berkembangnya industri di satu sisi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, namun sisi lain memiliki dampak yang kurang baik terhadap kualitas dan kuantitas limbah yang dihasilkan, termasuk di dalamnya adalah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mengurangi polutan di lingkungan serta menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan, maka penggunaan mikroba seperti bakteri, kapang, dan jamur akan sangat berarti. Penggunaan mikroba dalam proses tersebut dikenal dengan remidasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH, kadar air, keberadaan zat nutrisi, temperatur, dan oksigen. Saat ini telah banyak dimanfaatkan mikroba dalam pengelolaan lingkungan, yaitu sebagai pembersih air, pengurai sampah, pengurai minyak di laut, pengurai deterjen, pengurai plastik, pengurai logam berat, dan pengurai pestisida. Pencemaran atau polusi lingkungan adalah kontaminasi yang terjadi di lingkungan oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, kualitas kehidupan serta fungsi alami dari ekosistem. Lingkungan kita baik di darat, air tawar, sawah, hutan maupun laut, semua tempat tersebut tidak ada yang terbebas dari polusi. Pengelolaan lingkungan yang tercemar harus dilakukan supaya lingkungan tidak menjadi rusak yang nantinya akan berakibat hilangnya fungsi tanah atau air dan akan menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat maupun kualitas kehidupan serta fungsi alam dari ekosistem. Salah satu cara mengelola lingkungan yang tercemar adalah dengan bantuan mikroba. Mikroba merupakan makhluk kecil yang terdapat di mana-mana di sekitar kita, baik sebagai penghuni air, tanah, dan atmosfer kita. Dalam siklus makanan, maka mikroba berfungsi sebagai dekomposter sehingga mikroba memang seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan mikroba sangat menguntungkan dalam pengelolaan lingkungan sebab bentuknya yang kecil, cepat berkembang biak, sangat mudah tersebar di alam dan dapat bertahan hidup di luar inang. Mikroba baik bakteri maupun jamur sangat penting dalam melakukan penguraian sehingga dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Bahasan pertama mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini telah meningkat di banyak daerah karena industrialisasi. Aktivitas industri manusia termasuk pertambangan, peleburan, dan pembuatan senyawa sintetis telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam jumlah logam berat dilepaskan ke atmosfer, air, dan tanah. Polusi dari sampah industri seperti tumpahan bahan kimia, produk rumah tangga, dan pestisida telah menyebabkan kontaminasi pada lingkungan. Beberapa penyebab pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi, misalnya aktivitas manusia di bidang industri, asap rokok, dan kendaraan. Nah, pencemaran air seperti sampah, minyak, limbah deterjen, pembuangan limbah pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah bisa terjadi karena adanya limbah cair di mana biasanya berupa sisa pengelolaan limbah industri kimia dan juga logam. Lalu ada bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan atau menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Salah satu potensi yang dimiliki bakteri adalah mampu menggunakan material yang ada di habitatnya sebagai sumber nutrien dengan cara metabolisme, termasuk polutan yang mencemari lingkungan. Bioremediasi mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, mensimulasi pertumbuhan mikroba indigen atau mikroba asli atau mikroba non-indigen, yaitu mikroba yang sengaja dimasukkan dari luar ke daerah yang tercemar.
Kedua adalah menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dengan senyawa polutan di lingkungan yang terikat partikel maupun yang terlalu supaya terjadi degradasi, biotransformasi ataupun biomineralisasi. Terdapat dua jenis bioremediasi, yaitu bioremediasi berdasarkan lokasi. Pertama, bioremediasi in situ. Bioremediasi yang dilakukan untuk mendegradasi pencemaran pada tanah yang basah dan air tanah, yang dilakukan langsung di lokasi tanah yang tercemar. Dan ada bioremediasi ex situ, yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil limbah tersebut dan dilakukan treatment di tempat lain untuk dilakukan degradasi. Dan ada dua jenis bioremediasi berdasarkan mikroba yang digunakannya. Bioaugmentasi, yaitu penambahan satu jenis atau lebih mikroorganisme mengurai baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat untuk melengkapi populasi mikroorganisme yang telah ada. Kedua, biostimulasi adalah proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau menstimuli kondisi lingkungan sedemikian rupa agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Ketiga, bioremediasi intrinsik adalah bioremediasi yang terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi diantaranya pH, suhu, kadar air, keberadaan zat nutrisi, temperatur, dan oksigen. Peran mikroba dalam lingkungan tercemar. Pertama, mikroba dalam lingkungan tercemar. Mikroba dalam hal ini, bakteri dan fungi adalah mikroba dekomposter yang bersifat kosmopolitan, yang berarti mudah ditemukan di berbagai lingkungan dan dapat berfungsi sebagai recycler. Mikroba akan mentransformasikan bahan kimia sintetik dan alami sebagai sumber energi dan material yang penting untuk pertumbuhannya. Mikroba seperti bakteri, kamir, dan kapang merupakan mikroba penting yang berperan dalam bioremediasi limbah pencemar di lingkungan. Saat ini mikroba banyak digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan utamanya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Bakteri pemakan minyak dapat mampu mengoksidasi senyawa hidrokarbon yang ditemukan pada minyak bumi. Bakteri ini tumbuh relatif cepat dibandingkan dengan bakteri jenis lain yang alami. Tetapi bakteri rekombinan ini hanya dapat mengurai komponen berbahaya dengan jumlah yang terbatas dan belum mampu untuk mendegradasi komponen-komponen molekuler yang cenderung bertahan di lingkungan. Kedua, ada biodegradasi bahan pencemar. Dalam biodegradasi bahan pencemar ini ada 7 poin. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air ini bila bahan kimia pencemaran jumlahnya banyak, maka bakteri pengurai juga akan banyak di perairan tersebut. Bakteri yang bersifat sebagai dekomposter akan menguraikan bahan kimia tersebut sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi kehidupan yang tinggal di perairan tersebut, dan air aman digunakan oleh makhluk hidup yang lain. Kesimpulannya, untuk mengurangi polutan di lingkungan serta menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan, maka penggunaan mikroba seperti bakteri, kapang, dan jamur akan sangat berarti. Penggunaan mikroba dalam proses tersebut dikenal dengan remediasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH, kadar air, keberadaan zat nutrisi, temperatur, dan oksigen. Saat ini telah banyak dimanfaatkan mikroba dalam pengelolaan lingkungan, yaitu sebagai pembersih air, pengurai sampah, pengurai minyak di laut, pengurai deterjen, pengurai plastik, pengurai logam berat, dan pengurai pestisida. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.